Halo sahabat JKP yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara di dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita hari lepas hari. Saya Pendeta Johannes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung, Cimanggis, Depok. Renungan kita hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, berjudul Kekuatan dalam Kelemahan. Didasarkan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada hari ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh, biarlah firman-Mu boleh menyapa kami, boleh menguatkan kami pada hari ini, sehingga firman-Mu menuntun langkah-langkah kami, dan kami pun boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, fokus perenungan kita pada Injil Lukas pasal 18 ayat 7 yang mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya. Saudara-saudara, ada dua ekstrim dalam perumpamaan Yesus yang menjadi renungan hari ini. Satu sisi, hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, dan lalim. Di lain sisi, janda. Janda dalam Lukas menggambarkan ketidakberdayaan secara ekonomi, juga secara kekuasaan. Janda tersebut tidak jemu-jemu mendatangi hakim lalim itu untuk mengajukan perkaranya. Ujung-ujungnya, si hakim menyerah juga karena keuletan si janda. Baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, gumam si hakim. Secara elok, Injil Lukas mengisahkan bahwa pada dasarnya kekuatan manusia ada lemahnya, dan kelemahan manusia itu mengandung kekuatan. Sekuat-kuatnya sifat manusia, ia ada batasnya. Sebaliknya, selemah-lemahnya kondisi manusia, ia mengandung kekuatan. Meskipun situasi si hakim dan si janda hanya kejadian sesaat dalam hidup, tetapi memang ada kekuatan tak terduga itu. Perumpamaan ini merupakan ajaran Yesus tentang iman. Iman terwujud dalam ketekunan. Tekun berarti tidak jemu-jemu berupaya, berusaha, bekerja, dan berikhtiar. Iman bukanlah hasil yang diperoleh secara gratis, instan, atau cuma-cuma. Iman adalah usaha keras seseorang dalam mempertaruhkan kebenaran dan hidupnya. Jadi, seorang beriman bukan yang memperoleh hasil tanpa bekerja, atau hanya berdoa dan langsung mendapat, melainkan yang belajar, tekun, dan berusaha sekuat tenaga dan pikiran. Demikianlah renungan dari
Pendeta Emeritus Rashid Rahmat. Saudara-saudara, saya akan sedikit menambahkan terkait tema kekuatan dalam kelemahan. Memang di dalam diri manusia ada kekuatan, tetapi kekuatan manusia ada kelemahan. Kekuatan manusia dalam kelemahan. Karena itu, jangan berjalan dengan kekuatan sendiri sebagai manusia. Berjalanlah dan hidup dalam kekuatan Allah. Karena itu, lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jangan hanya berdoa. Jangan hanya percaya. Beriman itu juga berbuat. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Maka disitulah ada kekuatan Allah. Dan di dalam kekuatan Allah tidak ada kelemahan. Di dalam kekuatan Allah kita akan terus dimampukan dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ingat, langkah-langkah kita, Allah lah yang menetapkan. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Karena itu marilah, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita belajarlah yang baik agar berkenan kepada Tuhan. Ketika kita seorang pekerja, bekerjalah dengan jujur, dengan setia, berusahalah agar kita berkenan kepada Tuhan. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai sahabat, sebagai pelayan, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam perkenan Allah, maka Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita. Dan disitulah kekuatan Allah bekerja, menuntun langkah-langkah kita hari demi hari, tahun demi tahun, zaman demi zaman. Percayalah, dalam kekuatan Allah tidak ada kelemahan. Tetapi di dalam kekuatan manusia ada kelemahan. Karena itu, mari berjalanlah dalam kekuatan Allah, di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa di dalam kekuatan manusia ada kelemahan. Karena itu biarlah kami berjalan di dalam kekuatan Allah. Sebab di dalam kekuatan Allah tidak ada kelemahan. Biarlah langkah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menetapkan langkah-langkah kami. Saat hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga disitulah kekuatan Allah bekerja. Justru di tengah-tengah kelemahan kami. Biarlah kekuatan yang kami pakai bukan kekuatan diri kami, melainkan kekuatan yang kami pakai adalah kekuatan Allah, di mana kami melakukan kehendak Tuhan, di mana kami mengikuti firman Tuhan. Disitulah kekuatan Allah bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.